Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmaya dengan NPM 200410801070. Dan teman saya bernama Putra Amkaruna dengan NPM 200410801075. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi geografis di pemetaan kawasan pertambangan timah, yaitu berbasis dengan web. Di sini kami mengambil studi kasus di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki daerah yang cukup luas. Dengan perkembangan teknologi saat ini, untuk mengetahui suatu lokasi kesehatan, pendidikan, dan pariwisata cukup mudah dengan bantuan media website. Namun untuk lokasi pertambangan belum tersedia, sehingga pemerintah maupun masyarakat sulit mengetahui lokasi kawasan pertambangan di kawasan Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki izin resmi. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mencari informasi adalah dengan membuat aplikasi sistem informasi geografis yang dapat memberi informasi lokasi kawasan pertambangan dengan menggunakan media website. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis adalah suatu perangkat untuk melakukan koleksi, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data spesial yang bergeoreferensi dengan berbasiskan teknologi komputer. Teknologi komputer yang mampu untuk memasukkan, menyusun, memanipulasi, dan menganalisis data, serta menampilkannya sebagai suatu sistem informasi. Jadi, tujuan dari pembahasan ini yaitu dengan memanfaatkan website ini, titik lokasi kawasan pertambangan akan ditampilkan sedetail mungkin dalam tampilan web yang sederhana sehingga mudah digunakan pemerintah maupun masyarakat. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dengan cepat dan akurat untuk menghemat biaya dan waktu. Penerapan aplikasi ini akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah Bangka Tengah. Metode penelitian yang dilakukan yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis dan rancangan. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pengumpulan data sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengenalan terhadap objek penelitian yang meliputi lingkungan kerja, aktivitas bekerja, dan bahan kajian. Wawancara sendiri yaitu dilakukan dengan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan. Dalam kasus ini adalah Sekretariat dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, sehingga informasi dan data yang sedangkan studi literatur pada metode ini, penulis membaca dan menelaah berbagai data dari buku atau literatur yang ada di internet yang berhubungan dengan GPS, yaitu Global Positioning System, dan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, ada analisis dan rancangan. Dalam merancang aplikasi ini tentunya memerlukan analisis yang akan membantu dalam menganalisa apa saja yang akan dilakukan dalam perbuatan aplikasi nantinya. Perancangan sebuah aplikasi yang akan dilakukan merupakan suatu rancangan aplikasi Quantum GIS, di mana yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi aplikasi yang dirancang. Perangkat lunak yang digunakan adalah Quantum GIS. Pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak ini, rancangan dan mekanisme yang dibuat terbagi menjadi tiga, yaitu tahap analisa sistem, tahap perancangan sistem, sama tahap implementasi. Tahap analisa sistem yaitu tahapan menganalisa kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem baru. Adapun kebutuhan sistemnya adalah analisis kebutuhan data, analisis proses, kebutuhan user dan admin, serta analisis kebutuhan SIG, yaitu sistem informasi geografis, pemetaan kawasan pertambangan timah di Bangka Tengah. Adapun tool yang digunakan adalah activity diagram, analisa masukan, analisa keluaran, use case diagram, dan deskripsi use case. Yang kedua, ada tahap perancangan sistem. Adapun rancangan yang digunakan yaitu yang pertama ada rancangan proses. Pada tahap akan membahas bagaimana proses dalam pembuatan aplikasi yang digambarkan dengan menggunakan flowchart. Yang kedua ada rancangan masukan, yaitu rancangan masukan bertujuan untuk memasukkan data yang berjalan. Yang ketiga ada rancangan keluaran, yaitu bertujuan untuk merancang suatu proses pembuatan sistem yang telah dibuat.
Yang keempat yaitu rancangan layar yang bertujuan untuk memancang website yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan sistem informasi geografis berbasis web. Yang kelima ada rancangan basis data. Yang keenam yaitu bertujuan untuk proses awal atau rancangan dalam pembuatan peta yang menggunakan software GIS. Yang ketujuh, rancangan website pada tahap ini akan bertujuan sebagai menyampaikan bentuk informasi. Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menerjemahkan perancangan berdasarkan analisis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mesin dan penerapan perangkat lunak yang sebenarnya. Hasil yang didapatkan yaitu ada 3. Yang pertama proses digitasi peta, yang kedua rancangan basis data, dan yang ketiga rancangan website. Nah, pada proses digitasi peta, dalam tahap proses pembuatan peta akan menggunakan software QGIS atau yang sering kita dengar Quantum GIS. Nah, hasil digitasinya adalah peta poligon, line yang dibuat beberapa Google Street Layer. Sedangkan untuk titik koordinatnya yang merupakan pembuatan peta poin untuk tambang diambil dari lokasi penambangan yang diambil oleh tim survei dan tim dinas pertambangan dengan menggunakan GPS atau Global. Yang kedua yaitu rancangan basis data. Rancangan basis data merupakan proses untuk menciptakan rancangan basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan suatu rangkaian sistem yang ada. Nah, rancangan basis data itu terdiri dari 3. Yang pertama entry diagram relationship, yang kedua ada transformasi ERD ke LRS, dan yang ketiga ada logical record structure. Yang ketiga yaitu rancangan website. Dalam tampilan website memiliki peranan penting karena sebagai bentuk penyampaian informasi kepada pengguna agar lebih menarik untuk dilihat oleh user maupun pengunjung. Nah, website tersebut pada aplikasi website ini dirancang lebih sederhana. Pada tahapan desainnya, website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan CSS. Berikut ini adalah tampilan print screen dari halaman website. Dapat kita lihat pada tampilan home website tersebut. Pada pembahasannya, dalam tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah berjalan dengan baik atau sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, sistem yang dibangun adalah aplikasi yang berbasis web, sehingga antarmuka yang dibangun adalah antarmuka web. Dalam perencanaan pembangunannya akan direncanakan sesederhana mungkin sehingga user bisa menggunakan dengan mudah. Nah, pada hasil yang telah didapatkan yaitu ada 2. Yang pertama ada hasil tampilan peta pada PMapper, dan kedua ada pengujian peta pada PMapper. Yang pertama yaitu ada hasil tampilan peta pada PMapper. Nah, dalam tampilan halaman ini merupakan halaman yang ditampilkan visualisasi peta wilayah Bangka Tengah yang dilengkapi dengan kemampuan navigasi peta seperti show all, zoom in, zoom out, decanter, informasi, referensi map, skala bar, dan legend dari semua bidang. Dapat dilihat pada gambar yaitu yang pertama ada gambar tampilan titik lokasi tambang, dan yang kedua ini ada gambar tampilan peta dari semua legenda yang diaktifkan. Yang kedua itu ada pengujian peta pada PMapper. Nah, pada pengujian ini ada 2 pengguna tol. Yang pertama ada pengguna tol search for, digunakan untuk mencari lokasi tambang dan wilayah yang diizinkan pertambangan secara detail berdasarkan nama perusahaan yang ada. Tol ini berfungsi sebagai mempercepat pencarian wilayah izin pertambangan. Nah, yang kedua ini ada pengguna tol select, digunakan untuk mencari informasi dari data pertambangan berdasarkan titik lokasi dan dengan mengklik gambar titik tambang tersebut. Dapat dilihat gambar yang telah ditampilkan. Nah, yang ketiga ini menggunakan tol download. Itu digunakan untuk menyimpan dokumen keluaran peta. Peta dapat di-download dengan kualitas yang diinginkan sesuai settingan. Kemudian pilih GeoTie IFF, dan pada from opening map download pilih save file agar dapat di-download langsung. Dapat dilihat gambar yang telah ditampilkan pada layar.
Kesimpulan yang didapatkan yaitu dalam pembuatan aplikasi sistem informasi geografis, pemetaan kawasan pertambangan tim berbasis web yang ada di Bangka Tengah ini dapat diserukan, yaitu yang pertama ada dengan adanya aplikasi ini, pemerintah maupun masyarakat bisa dengan mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang letak kawasan pertambangan yang ada di Bangka Tengah. Yang kedua, sistem yang dibangun dapat memberikan informasi tentang kawasan pertambangan selama 24 jam melalui web GIS. Yang ketiga itu dibangunnya sistem informasi geografis ini, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui letak luas area pertambangan timah dan nama perusahaan yang memiliki izin resmi yang mengelola pertambangan tersebut di daerah Bangka Tengah. Cukup sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.